Oke, vektor dan skalar nih. Jadi besaran-besaran fisika yang udah kita bahas kemarin itu tuh diklasifikasikan lagi terhadap beberapa aspek. Keduanya ini besaran menunjukkan besaran fisika ya. Kalau vektor itu gak cuman besarannya aja, tapi dia punya arah. Tapi kalau skalar, dia cuman punya besarannya aja, atau dia nggak punya arah. Tidak punya arah gitu ya. Jadi antara kedua ini harus dipahami sebagai dasar acuan bagaimana kita menjelaskan tentang vektor dan skalar ya. Oke. Skalar itu kan tadi sebuah besaran fisika yang menjelaskan besaran fisika secara kuantitas. Jadi dia punya nilai tapi tidak punya arah ya. Contohnya kayak gimana? Misalkan kita sedang berada di luar, terus kemudian saat masuk ke sebuah ruangan, saat ini selalu ada tim prokes ya, atau protokol kesehatan yang selalu ngecek suhu. Nah, biasanya salah satu nilai besaran fisika tentang suhu atau temperatur ini nggak butuh penjelasan tentang arah. Jadi biasanya mereka menjelaskan tentang langsung aja ya, sebuah derajat Fahrenheit atau Celsius atau Kelvin gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari skalar ya, penjelasan tentang nilai skalar. Banyak juga hal-hal yang mengenai tentang skalar yang ada di dalam fisik. Contohnya, volume. Volume suatu barang atau suatu objek bila diketahui itu tidak membutuhkan suatu arah, tetapi hanya membutuhkan nilainya saja. Terus kemudian ada massa ya. Ada laju. Laju dan kecepatan itu beda ya. Ada laju atau kelajuan. Terus kemudian ada waktu. Waktu juga hanya menjelaskan tentang nilainya saja ya, tidak menjelaskan arahnya. Dan juga bagian-bagian yang lainnya bisa kalian cari ya. Nah, uniknya dari skalar ini adalah nilai skalar itu tidak pernah negatif. Berarti dia selalu positif maksudnya ya. Contoh misalkan sorry. Jadi kalau skalar itu dia bisa punya dua nilai, ada yang positif sama yang negatif. Jadi kedua bagian ini ya disebut skalar juga. Misalkan kalau suhu pasti kan ada yang minus ya, minus 0 derajat di bawah misalkan minus 2 derajat, minus 3 derajat gitu. Berarti di bawah 0 derajat itu makin dingin, berarti bisa dua bagian ini ya, bisa positif dan bisa negatif. Nah, kalau gitu untuk menjelaskan tentang vektor ini cukup jauh berbeda dengan skalar. Kita jelaskan sebelah sini ya. Kalau vektor, selain dia punya nilai atau kuantitas, dia juga punya arah. Semisalkan seorang pilot, dia mau menjelaskan posisi di mana pesawat itu berada. Dia menjelaskan nilainya berapa gitu ya, di koordinat berapa, arahnya di mana gitu, dan hal lain sebagainya. Jadi vektor itu jelas dia punya nilai dan juga dia punya arah, sisi ya. Jadi kita bisa jelaskan apa aja sih yang masuk ke dalam vektor nih. Nah, sebelum ke sana, vektor itu punya penulisan yang khusus. Jadi biasanya kita melihat penulisan vektor itu, misalkan vektornya adalah A ya. Biasanya ditulis lebih tebal dari tulisan yang lain atau seperti ini ya, agak bold gitu. Terus kemudian ada tanda panahnya gitu di atas. Ya, atau begini aja, tanda panah di atas sebuah nilainya. Ada juga yang bentuknya itu adalah pakai tanda kurung begini ya. Nah, ini juga salah satu bentuk penulisan dari vektor. Di bold,
terus kemudian ada tanda panahnya atau dia agak miring gitu, jadi tulisannya italic. Dan salah satu bentuk dari vektor itu dalam besaran fisika itu biasanya dari penentuan ini ya, kecepatan sebuah kendaraan, misalkan ya dia punya meter per second, jadi itu menjelaskan perubahan posisi misalkan. Biasanya dijelaskan juga menggunakan vektor karena lebih komplit ya, dia punya nilai dan juga punya arah. Dan karena dia punya nilai mutlak seperti ini ya, ini kan disebut dengan proses nilai mutlak ya, jadi vektor itu selalu positif. Asik. Jadi memang tidak pernah negatif, hanya dalam satu posisi, yaitu positif. Nah, misalkan nih suatu posisi, saya bilang di sini ada posisi A, terus kemudian di sini ada posisi B. Kita ini akan bergerak nih ke satu tempat, bisa ke Bandung dulu, habis dari Bandung ke Bekasi, habis dari Bekasi ke Cianjur misalkan ya, terus sampailah kita di Jakarta. Yang namanya perpindahan, kita akan mengikuti proses ini ya. Pertama kita ke Bandung dulu nih, habis ke Bandung barulah kita disuruh ke Bekasi. Habis dari Bekasi kita lewat Cipanas, jauh nggak ya, pokoknya ke situ lah ya, ke Cianjur, sampai akhirnya kita berujung di Jakarta. Yang namanya perpindahan itu adalah garis lurus, jadi meskipun kita belok-belok dulu kemana, tetap yang namanya perpindahan itu adalah garis lurus yang diambil dari titik A ke titik B. Ini disebut dengan perpindahan. Oke, saya bedain deh pulpennya biar jelas ya. Nah, ini adalah disebut dengan perpindahan. Jadi tetap perpindahannya itu dari A ke B, karena titik akhirnya itu adalah di Jakarta. Jadi kita ke Bandung dulu, ke Bekasi dulu, baru ke Cianjur, dan berakhir di Jakarta sebagai titik akhir. Jadi kita bisa sebut ini adalah titik awal dan ini adalah titik akhir. Jadi yang namanya perpindahan itu memang hanya dilihat dari dua titik, titik awal dan titik akhir. Meskipun sebelum menuju ke titik akhir kita banyak melakukan perpindahan yang lain ya, ke Bandung dulu, ke Bekasi dulu, ke Cianjur dulu. Nah, itu salah satu bentuk dari perubahan partikel. Kita bisa sebut kita juga sebagai partikel ya. Nah, vektor juga biasanya dijelaskan dengan ini nih, dengan panjang suatu bidang. Misalkan ini ada koordinat X dan koordinat Y, terus kemudian dijelaskan ada vektor di sana. Nah, ini adalah vektor, ini adalah vektor, ini juga vektor. Jadi selama vektor itu punya panjang yang sama dan titik yang sama, ya mereka punya nilai yang sama. Misalkan ini A, ini B, ini C. Jadi selama dia panjangnya sama, berada di titik poin yang sama, hampir dipastikan bahwa vektor A, B, dan C itu sama. Gitu. Jadi panjangnya vektor juga menjelaskan jenis-jenis dari nilainya ya. Jadi selama dia punya panjang yang sama dan titik poin yang sama, juga arah yang sama, itu hampir dipastikan mereka identik atau sama ya. A sama dengan B sama dengan C. Iya, di slide sebelumnya dijelaskan bahwa nilai dari vektor itu akan bernilai sama saat dia punya panjang dan juga punya arah dan besar yang sama. Berarti kalau saya tulis ulang ya, misalkan ini adalah vektor A, kita gunakan dengan simbolnya, kemudian ini adalah vektor B. Secara ukuran dan juga secara besarnya, lihat misalkan ini adalah 2 meter, ini juga 2 meter.
Berarti kita bisa tulis bahwa vektor A itu sama dengan vektor B gitu ya. Dan ini salah satu bentuk yang tadi kita udah bahas. Jadi besarannya sama, terus kemudian arahnya sama, itu bisa disebutkan dengan nilai yang sama. Atau kita juga bisa tulis menggunakan italic ya. Nah, ini juga sebuah vektor dengan simbolnya. Nah, ada juga yang disebut dengan resultan. Jadi ini kita beri judul equal vector ya, atau vektor yang sama gitu. Terus yang kedua ada juga yang disebut dengan resultan vektor atau penjumlahan dari vektor. Kalau penjumlahan vektor itu kan vektor biasanya disimbolkan dengan ini ya, tanda panah seperti ini. Terus kemudian berarti ini adalah buntutnya atau tailnya, kemudian ini adalah headnya gitu. Ini adalah tail atau ujungnya. Jadi sebenarnya bagian dari mereka itu bisa saling disatukan. Jadi kalau misalkan dari ujung ketemu ujung yang sebelah sini. Contoh, misalkan kita punya vektor A, ini kan ujungnya ya, atau ini awalnya, ini akhirnya atau kepalanya. Ini kita bisa sambungkan saat dia punya nilai dan arah yang sama. Nah, misalkan ini vektor B, ini A, ini B. Keduanya bisa dijumlahkan atau diresultankan dengan satu titik sebelah sini ya. Disebut dengan vektor R, atau resultan itu sama dengan A ditambah dengan B. Gitu. Jadi masing-masingnya ketemu di sini nih, di panah yang sama. Bentuknya bisa macam-macam. Semisalkan enggak bentuknya cuma 2 atau bahkan juga ada 5 vektor yang bisa digabungkan. Contoh, ini ada vektor A, terus kemudian disambung lagi ke sini, disambung lagi ke sini, disambung lagi ke sini, sampai akhirnya kita bisa buat satu resultan dari titik ini ke titik yang ini. Misalkan ini adalah vektor A, ini vektor B, ini vektor C, dan ini vektor D. Berdasarkan resultan, berarti R itu sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari resultan vektor. Ada juga bentuknya yang lain, bahwa ini berlaku komutatif ya. Misalkan A ditambah B itu berlaku juga untuk B ditambah A. Jadi ini tidak ada bedanya. Semisal gambar jajar genjang kayak gini nih. Misalkan gambarnya jajar genjang. Ini vektor A. Terus kemudian ini adalah vektor B ya. Sini juga ada vektor A. Ini adalah vektor B. Ini vektor A. Jadi masih nyambung-nyambung nih kepala sama buntutnya gitu. Cara ngeresultaninnya gimana nih? Cara resultannya adalah diagonalnya di sini. Jadi R itu sama dengan, saya lupa ngasih simbol. Ini A, vektor A. Terus ini vektor B. Ini vektor B, ini vektor A. Jadi ini sama aja. R sama dengan B ditambah A, atau sebaliknya ya. Saya tulis lagi di sini. R sama dengan B ditambah A sama dengan juga A ditambah B. Jadi berlaku komutatif. Banyak banget bentuknya yang bisa kita pahami di sini. Salah satunya adalah bentuk yang ini nih yang mau kita bahas. Dengan gambar-gambar yang bisa digabung-gabungin gitu. Bukan cuman 2 vektor atau 3 vektor, bahkan bisa sampai 5, bergantung dengan arahnya gitu, dari arah vektornya. Sampai sini bisa dipahami?
Simpan pertanyaannya, kalau punya pertanyaan nanti kita bahas di meeting di 30-50 menit terakhir ya, untuk bahas beberapa soal juga tentunya. Ini maksudnya lurus ya, ini tidak ada yang bengkok-bengkok gitu. Ketika bacanya bengkok itu lurus semuanya, jadi ngegabung gitu. Ada bentuk yang lain nggak? Ada. Coba deh, kira-kira ini jadi hitungannya gimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? Coba perhatikan. Resultannya jadi seperti apa nih? Misalkan di sini ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B, di sini ada vektor C. Jadi ini vektor A, sorry pakai pulpen yang lain biar nggak ribet. Ini vektor A ya, ini vektor B nih, ini vektor C. Resultannya gimana nih? Jadi ini ada 3 sebenarnya. Kita bisa ngegabungin bagian yang ini satu. Apa aja nih yang ada di sini? Iya, ini adalah vektor antara A, B, dan C. Juga bagian yang ini nih. Nah, jadi ini ada 2 bagian yang kuning di sini menjelaskan bahwa yang pertama itu ada A ditambah, yang kesatunya bukan sebelah sini, biar sistematis saya ulangi. Jadi kita harus mengetahui dulu bagian yang ini nih, yang kesatunya di sini, baru yang di sini. Yang kesatunya itu adalah yang ini ya, yang B ditambah C. Jadi yang kesatu itu adalah vektor B ditambah vektor C. Terus yang kedua itu adalah gabungan dari keduanya. A ada vektor A-nya ditambah vektor B ditambah vektor C. Jadi kita harus tahu dulu penjumlahan antara vektor B dan vektor C, kemudian kita jumlahkan dengan vektor A. Oke. Kalau yang ini gimana nih? Ini masih ngomongin vektor ya. Ini ada vektor A nih. Berarti kan kalau mau dijumlahkan dia harus nyambung. Udah dapat, kita bisa meresultankan bagian ini sebenarnya. Tapi dari sini kita gabungin lagi karena di sini ada titik, ada vektor C nih. Nah, jadi ini 2 kali gabung sebenarnya, 3 kali bahkan, karena di sini ada vektor C. Berarti resultan yang terakhir itu ada di sini. Apa aja? Iya. Kalau yang ini jadinya A tambah B sama dengan tambah C kok sama dengan. Nah, jadinya gitu. Penjumlahannya mudah aja sih sebenarnya, kayak menjumlahkan hitungan biasanya. Tapi berdasarkan nilai ini juga kita punya kalau tadi komutatif, sekarang asosiatif. Kalau asosiatif itu gimana? Asosiatif itu maksudnya adalah saat A ditambah B, ini vektor A ditambah vektor B. Sorry. Diulangi penulisannya. Misalkan ada A ditambah B ditambah C. Seperti halnya ini gitu ya. Kita kurungin sebelah sininya. Ini juga akan berlaku hal yang sama seperti halnya A ditambah B dulu. Ini asosiatif, baru kita tambah C. Gitu. Nah, itu beberapa sifat ya. Tadi ada yang komutatif, terus kemudian ada yang asosiatif, dan juga berikut dengan gambar-gambarnya. Berarti yang komutatif yang sebelumnya ya. Yang ini. Yang ini adalah bagian yang
asosiatif. Nah, kalau ada negatif, sekarang kita ngebahas tentang yang negatif vektor. Jadi negatif vektor di sini cuma menjelaskan arahnya aja yang berbeda, bukan nilainya yang negatif ya. Karena yang namanya vektor itu selalu positif, tapi kalau yang namanya arah dia bisa negatif dan bisa positif. Kalau yang negatif gimana? Biasanya kan jelas dia pakai minus di sini ya, baru vektornya gitu. Sebenarnya secara nilai dia tuh nggak negatif, cuman arahnya aja. Jadi magnitude-nya sama atau besarannya sama. Besarannya sama, tapi arahnya berbeda. Nah, misalkan ini nih, ada vektor A di sini. Ini juga vektor A. Tapi yang satu itu positif, yang satu itu negatif. Jadi dia menunjukkan arah yang berbeda. Apakah vektor bisa dijumlahkan tapi dengan arah yang berbeda? Jadinya pengurangan? Tentu saja bisa. Jadi ada istilah yang lain tentang pengurangan vektor. Kalau pengurangan vektor itu gimana? Pengurangan vektor ya. Kalau pengurangan vektor itu sama halnya dengan yang tadi. Coba kita gambarkan. Kalau yang tadi kan yang tail atau yang ujung itu harus ketemu sama kepalanya. Itu baru dijumlahkan. Tapi kalau negatif atau pengurangan, misalkan vektor A dikurangi vektor B gitu, itu bentuknya jadi kayak gimana kalau berdasarkan gambar? Ini jadinya kayak gini nih. Ini vektor A-nya ke sini, vektor B-nya itu berlainan arah. Jadi resultannya di sini. Resultannya tentunya negatif ya. Oke, sorry, kita gambar ulang biar mudah dicerna. Misalkan ini ada vektor A, kebalik jadinya ya. Ini adalah vektor B nih, tapi dia berlainan arah. Kalau kita panjangin, dia lebih panjang ke sini gitu. Ini adalah vektor B. Ini adalah vektor A. Maka untuk menjelaskan subtraksi atau pengurangannya itu ada di sini. A dikurangi vektor B. Atau kayak bentuk yang tadi. Bentuk yang tadi itu gimana? Ini vektor B, misalkan ini vektor A. Jelas ya, keduanya berlainan arah. Jadi kita bisa menjumlahkan bagian yang di sini menggunakan vektor C misalkan. Berarti C ini sama dengan A dikurangi B. Ya, jadi konsepnya gitu. Sebenarnya nilainya sama, tapi arahnya aja yang berbeda. Jadi bisa disebut sebagai pengurangan vektor. Selain pengurangan, ada juga perkalian. Perkalian vektor itu sebenarnya bisa antara vektor dan skalar, juga bisa antara bentuk yang lainnya. Semisalkan kalau perkalian vektor dan skalar ya. Kalau vektor dan skalar, kalau vektor biasanya kita udah tahu tadi lambangnya seperti ini. Kalau skalar misalkan M biasa aja lah ya, pakai notasi yang biasa yang nggak punya arah gitu.
Jadi gimana nih ngaliinnya kalau misalkan vektor dikalikan dengan skalar? Ada yang masih ingat? Misalkan A sebagai vektor dikalikan dengan M yang skalar. Ya, tetap jatuhnya jadi. Nah, ini ya maksudnya perkalian vektor sama skalar itu. Jadi saat vektor dikalikan dengan sebuah skalar yang positif, dia tetap bisa menghasilkan vektor juga, besarnya skalarnya diketahui juga gitu, dapat berapa. Tapi kalau misalkan skalarnya negatif, tetap skalarnya aja yang negatif, tapi vektornya hanya dia menunjukkan arah yang berlawanan. Gitu tentang perkalian vektor ya. Masih belum paham? Ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan digabungkan nanti ya, biar kita bisa Q&A sekaligus juga pembahasan soal-soal. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke komponen unit dari vektor. Jadi vektor itu punya satu namanya komponen dan satuan vektor ya. Dia punya komponen dan satuan vektor. Tadi kita udah tahu bahwa vektor itu lambangnya seperti ini. Secara komponen, vektor itu juga bisa berlaku secara koordinat kartesian. Yang tadi ya, ada X dan Y. Berarti untuk arah X kita sebut dengan vektor AX. Untuk arah Y kita berikan dia vektor Y. Maka dari itu, maka secara komponen vektor dari A itu sama dengan untuk arah X dan Y adalah AX ditambah AY. Panahnya kelewat. Nah, ini adalah komponen vektor namanya. Jadi komponen vektor itu gabungan atau ada apa aja nih di vektor. Kita bisa mengekstrak bagian-bagian dari berbagai koordinat, misalkan koordinat X dan koordinat Y. Nah, biasanya komponen vektor itu nggak dicetak tebal, tapi cetak biasa aja, cuma bagian yang ininya aja yang ditulis lebih tebal. Gitu secara penulisan ya. Kalau kita gambarin gimana ya? Kalau kita gambarin mungkin jatuhnya jadi seperti ini. Misalkan ini adalah arah X dan Y-nya. Berarti yang menunjukkan komponen AX dan AY itu di sini nih. Ini AX, ini AY. Gitu. Resultannya gimana? Berarti resultan yang disebut dengan komponen vektor A itu ini. Atau bisa juga berlaku seperti ini. Sorry, di sini didapatin theta ya, atau sudutnya. Atau bisa juga bentuknya seperti yang poin B ini nih. Bagian X dan Y, terus kemudian ini adalah bagian vektor AX. Terus kemudian juga di sini disebut vektor AY. Jadi resultannya gimana nih? Resultannya berarti gini dong. Nah, ini adalah vektor A berdasarkan komponen vektor ya. Komponen vektor jelas ya. Kalau misalkan 3 dimensi gimana? Ada Z-nya, yaitu mengikuti ya, ada AX, AY, nanti juga ada AZ. Seperti yang kita ketahui dari problem koordinat, juga kita bisa menentukan dari banyak hal. Semisalkan kita bisa mendapatkan dari gambar ini ya, dari gambar yang udah kita buat ini, kita bisa menentukan cos theta dan sin theta dari gambar ini. Gimana nih cara menentukannya? Kita bisa mendapatkan cos theta, di mana cos theta itu
sama dengan berapa? Iya, AX dibagi dengan A. Kalau sin tetanya gimana? Sin tetanya adalah AY dibagi dengan A. Oke. Atau secara komponen vektor kita bisa buat AX itu sama dengan vektor A dikalikan dengan cos theta, atau kita bisa juga cari AY di sini dengan mengalikan A dikalikan dengan sin theta. Atau kita juga bisa cari ini nih resultannya. A itu sama dengan apa nih kalau bentuknya Pythagoras kayak gini? Iya, kita akarin. AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Apa lagi yang bisa kita dapat di sini? Tan ya. Jadi kita bisa dapetin tan theta juga di sini, dimana theta itu sama dengan tan inverse dari AY dibagi AX. Itu disebut dengan komponen-komponen vektor. Jadi kita bisa dapatkan macam-macam, diekstrak lagi. Jadi kita tahu macam-macamnya. Bagaimana tentang unit vektor atau satuan vektor? Kalau yang namanya satuan vektor itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, I, J, dan K. Nah, tambahannya adalah biasanya mereka menggunakan topi di sini. Nah, ini maksudnya adalah satuan vektor. I itu simbol untuk X, J itu sumbu Y-nya, kalau K itu adalah sumbu Z-nya, dan semuanya ditulis dengan angka kecil. Ya. Kalau misalkan kita gambar secara 3 dimensi ya kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ini X, ini Y, ini Z, berarti ini I, ini J, ini K. Atau kalau bentuk secara 2 dimensi jadinya gimana? Kalau bentuknya 2 dimensi ya jelas cuman gini aja ya kalau 2 dimensi. Jadi ini vektor AX-nya, ini faktor AY-nya. Atau kita tulis juga karena dia pakai satuan, jadinya AX I, yang ini adalah AYJ. Kita dapetin resultannya, atau ini vektor A gitu. Dimana vektor A itu sama dengan AX untuk arah I ditambah AY untuk arah J, atau satuan vektornya. Secara vektor posisi ada yang disebut juga dengan ini ya, vektor posisi atau R. Misalkan ini ada vektor ada koordinat X dan koordinat Y. Terus kemudian ada sebuah vektor yang kita ketahui di sini, misalkan vektor arah I, kemudian ini adalah vektor arah Y, YJ begitu. Vektor R atau vektor posisi itu adalah posisi dia dari awal sampai dia di titik posisi paling akhir. Berarti di sini ini disebut dengan vektor R. Ini kita bisa tulis sebagai titik akhir X, Y. Berarti gimana nih? R sama dengan XI ditambah dengan YJ.
Ya, ini adalah vektor posisi. Secara notasi vektornya, kita juga bisa tulisin lagi nih di bawah sini ya. Resultan itu biasa ditulis dengan angka besar R. Kalau misalkan komponennya itu tadi kita tahu adalah A ditambah B. A ditambah B, mereka punya komponen-komponen vektor yang lain. Berarti kita bisa harus jabarin juga di sini. Ada bagian yang X, ada yang bagian Y. Berikut juga vektor yang B. Ini ada yang bagian X, ada yang bagiannya Y. Gimana cara ngejumlahinnya? Ngejumlahinnya adalah kita gabungkan bagian I atau bagian X dengan bagiannya, terus kemudian bagian Y dengan bagian yang Y atau yang sama satuannya. Berarti kita tulis lagi di sini. AX ditambah dengan BX, kita kurungin, kita kasih satuannya. Terus kita bisa tulis di sini untuk yang bagian Y ya. Satuannya adalah J topi. Gitu. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan komponen-komponen yang ada dalamnya. Kalau kita tanya notasi vektor untuk resultan ini, komponen vektor Rx misalkan, berarti kita hanya menggunakan bagian yang ini aja nih. Berarti ini adalah komponen vektor Rx, yang ini adalah komponen vektor Ry. Ya. Ini kan secara vektor. Ada disebut juga dengan resultan vektor atau R aja. Kalau R aja, berarti kita tinggal mengkuadratkan bagian dari setiap komponen ini. Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, ini adalah R saja tuh biasanya resultan tuh pakai tanda mutlak gitu. Ada juga yang enggak tapi. Ini sama dengan dari ini berarti ya. AX ditambah BX, I dikuadratkan, ditambah AY tambah BY juga dikuadratkan. Kalau yang komponennya gimana yang ini? Karena kalau I dikuadratkan itu akan sama dengan 1, begitu juga dengan J ya, akan sama dengan 1 juga. Bagaimana kita menentukan tan theta dari persamaan ini? Bisa juga ya tentu. Kita bisa mendapatkan tan theta dari resultan menggunakan persamaan Ry dibagi dengan Rx. Kita kan udah tahu masing-masing kalau Rx itu adanya ini nih. Berarti ini sama dengan AY ditambah dengan BY dibagi dengan AX ditambah BX. Untuk mendapatkan tan theta. Jadi ini berlaku untuk banyak hal ya. Ini hanya dua, istilahnya ini hanya dua komponen gitu, X dan Y. Berarti kalau misalkan ada Z, kita bisa tambah di sini ya. Misalkan ini ada AXI AYJ, berarti ini hanya 2 kan, komponen vektornya ada 2. Kalau ada 3 berarti kita tambah Z di situ. AZ apa? K. Ini kalau 3 dimensi berarti jadinya gini ya. Misalkan komponen vektor A, berarti nanti kita punya AXI
ditambah AYJ ditambah AZK. Nah, ini. Jadi kita punya 3 komponen ini. Kalau misalkan kita punya arah yang Z. Udah. Itu aja tambahannya mungkin. Vektornya juga kayak gimana? Ya vektornya nambah juga. Vektornya nambah juga, jadi ada 3 komponen. Dari AX ditambah BX ditambah juga dengan kok jadi ke sini ya maksudnya. RX, RY, RZ. Kita tahu masing-masing komponen dari RX dan RZ. Apa aja? Ya tadi ya, AX ditambah BX ditambah ZX I gitu ya, seterusnya ditambah dengan banyak komponen di dalamnya. Berarti kita juga bisa mengekstrak resultannya dengan akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat ditambah RZ kuadrat. Oke, segitu. Kita coba dengan contoh dan soal ya. Oke, ini ada 2 contoh soal yang harusnya kalian bisa kerjakan dulu sebelum kita bahas di video atau di meeting setelah ini ya. Jadi nomor 1 itu menjelaskan atau kita harus mencari resultan dari vektor A dan B. Ini udah ada nilai-nilai dari vektor A dan vektor B-nya. Terus kemudian yang nomor 2 itu result. Jadi diketahui ada sebuah perpindahan dari 3 vektor. Ini perpindahannya ya, delta R1, delta R2 dan delta R3. Tetap cari penjumlahan atau resultan dari perpindahan ketiga vektor ini ya. Oke, selamat bekerja. Kita bahas setelah selesai kalian mengerjakan ini dan juga menonton video-video materinya. Terima kasih semuanya.